ada sejarah dalam kita ngontrak rumah ini. Rumah ini kan 7 juta per tahun. Dan pada waktu itu uang baru terkumpul 5 juta saja. Padahal besok deadline, kita harus bayar besok. Bisa atau tidak bisa, besok harus bayar. Jadi Mbak Susan bicara aja sama kucing-kucing di shelter ini. Ya, paling bicara Meng, doain ya Meng. Doain ya, Mimi ada rezeki bisa bayar kontrakan buat teman-teman kamu. Ya alhamdulillah. Tiba-tiba nggak tahu siapa yang transfer, nggak ngomong siapa itu. Sampai sekarang pun kita belum tahu ya Mbak ya. Ada donasi masuk 2 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu dalam Lady. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Pasti bermanfaat. Nah, kita tadi ngobrol dengan komunitas K3L, ada Mbak Susan, Mbak Alia. Sekarang kita mau ngomong terkait dengan perawatan kucing. Sebenarnya bagaimana merawat kucing, mulai dari kucing yang sehat hingga kucing yang sakit, gitu ya. Oke, kita ke Mbak Susan dulu. Mbak Susan, ini di K3L ini banyak kucing-kucing yang kelihatannya memang kucing-kucing sakit ya, bermasalah. Salah satunya ini kenapa Mbak? Ini baru, tadi ini kucing. Akan ditunjukin Mbak, dia Mbak. Ini yang baru kita rescue, jadi laporan dari BKP juga, seputar BKP, kucing mengalami ada kebolongan dalam belakang kupingnya. Jadi dia sudah mengeluarkan cairan dan sudah bau. Mudah-mudahan nggak ada belatungnya sih, biasanya sih ada. Nah tuh kalau kita lihat. Ini sudah berapa lama Mbak? Baru kita rescue hari ini, jadi belum ada kita perawatan dengan obat. Nah ini kan juga baru darah-darah yang dilapin sebentar, jadi gitu. Nah kalau dipencet begini benar lah isinya. Oke, ini untuk tahap awal perawatannya apa yang dilakuin? Oke, untuk misalnya gini kayak baru laporan kita ini baru dapat kucing rescue. Yang pertama seadanya kita vitamin obat di rumah yang harus disediain sama saya sendiri gitu loh. Jadi kayak obat, alkohol, etanol gitu kan sama air yang segini kan untuk bersihin luka-luka dia gitu. Ini caranya ya. Kalau luka terbuka biasanya kita nggak pakai alkohol dulu, pedih. Pedih ya. Pedih, Kita, nggak bisa. kita aja pakai alkohol pedih banget. Iya, Ya? Jadi ini pakai air ini ya? Nah, pakai infusion biasanya. kalau orang yang mungkin nggak mau ya nggak Kan mau. nggak telaten mah nggak mungkin ini. Justru kebanyakan orang kalau sudah kayak gini ya udah dibuang ya. Justru. Iya, kita sering loh menerima laporan kucing ras. Kucing ras ya, biasanya kucing ras itu kan cantik, bagus, bulunya lebat. Tapi kucing ras yang kami temukan itu biasanya ya yang udah patah kakinya, sudah buta sebelah matanya, atau yang pokoknya dengan masalah. Mbak Alia, sebenarnya gimana sih kalau kita ingin berdekatan dengan kucing? Karena kadang ada orang tua kita ngomongnya jangan dideketin, bulunya nanti nempel di badan, nanti jadi penyakit. Oke. Saya sendiri, saya cat lover, tapi hidung saya punya sakit. Hidung saya terkena sinusitis, dan saya sendiri mempunyai penyakit asma. Jadi kalau saya konsultasi ke dokter, memang dokter akan bilang, no way, nggak mungkin boleh, begitu. Tapi kita sendiri kalau kita sudah tahu keterbatasan kita, jadi kita harus cari solusi sebelum kita mendekati kucing nih contohnya. Seperti kucing saya pun banyak di rumah. Jadi setiap pagi setelah saya bangun tidur, sebelum saya ke cat room, saya akan obati dulu hidung saya. Saya akan semprot hidung saya menggunakan obat sinusitis saya, dan saya akan pakai masker, baru saya ke cat room. Jadi sebenarnya kalau bilang nggak boleh deket-deket kucing nanti ini gitu ya. Saya sendiri alhamdulillah saya cat lover dan anak saya 3 gitu. Jadi kalau untuk yang seperti itu yang katanya deket kucing tidak bisa hamil dan lain-lain ya, itu sebenarnya memerlukan banyak tes sekali. Jadi kucing itu harus dibawa ke dokter untuk dites apakah kucing ini mempunyai penyakit tersebut yang bisa menular ke manusia. Jadi tidak semua kucing seperti itu gitu. Jadi please jangan terlalu khawatir tentang kucing, karena kalau niat kita bagus, ya bismillah ya. I hope everything will be okay gitu. Nah, terus Mbak, kalau misalkan kita sudah bersentuhan dengan kucing, apa yang harus dilakukan? Cuci tangan pasti ya? Cuci tangan pasti. Kalau saya pribadi setelah saya dari shelter, karena di shelter ini kan kebanyakan adalah kucing-kucing yang sakit. Jadi saya tidak ingin juga kucing yang sakit ini menularkan penyakit lewat saya kepada kucing-kucing saya yang di rumah. Jadi biasanya sebelum ke shelter, saya sudah menyiapkan pakaian saya.
Saya sudah siapkan pakaian saya di ruangan depan sebelum saya masuk ke rumah. Jadi begitu sampai rumah, saya akan semprot dulu badan saya semuanya menggunakan cairan yang sudah kita siapkan. Setelah itu, saya cuci tangan, cuci kaki, dan saya ganti baju sebelum saya bertemu dengan kucing-kucing saya yang di rumah. Ini luar biasa perlengkapannya dan persiapannya gitu ya, supaya tidak menularkan. Betul. Gitu. Mbak, ini kalau menurut Mbak Susan ini sakit apa, Mbak? Kalau yang biasanya macam ini yang sering kali kita temuin ini, aku bilang sih abses gitu. Jadi pembusukan ada cairan nanas sama darah yang ya udah masuk, udah misalnya kayak sebangsa virus mungkin ya kalau kata dokter mungkin sih. Cuman kalau aku sendiri abses karena apa ya? Ada darah nanah dan harus ini kan kalau aduh sini nak. Ini sendiri nanti bolong. Kalau bukan di telinga kan ada daun agak tulang lunak. Kalau dia bagian leher mungkin sudah lebar. Banyak kejadian kayak gitu dan di rumah itu ada kemarin juga dapat macam itu. Dan ada satu kanker di sini. Ada yang kanker ya? Ada. Dia gimana, Mbak? Wah, kanker kalau di shelter kita sudah masuk beberapa laporan ya Mbak Susan? Alhamdulillah 5. Sebagian sudah ada yang rib. Ya karena mereka Sedih kalau kanker kalau karena kanker sendiri Susah untuk sembuh. bukan susah untuk sembuh. Dokter pun di sini sudah berapa kali kita cek dokter bicara belum ada obatnya. Jadi harus dirawat, harus diikhlaskan. Tapi nggak ikhlas. Enak ya? Ini yang kanker ini sudah berapa lama di sana? Ini mau ngomong tuh lagi kucing. Nggak apa-apa. Enggak lah, ini udah baru 4 bulan. Udah lama. Baru 4 bulan. Baru 4 bulan. Tapi nggak ada perubahan memang, Mbak Susan. Ya kita gini, Semakin melebar. semakin lebar. Soalnya kan dia memakan jaringan kulit. Jaringan kulit itu kalau sebangsa abses gini insya Allah bisa sembuh. Cuma kalau untuk kanker sendiri kayaknya ya alhamdulillah aja gitu. Ya, berarti maaf yang ngomong ini siap untuk menerima kenyataan ya. Tinggal menunggu. Aduh kasihan banget ya. Kalau teman-teman suruh nyaran. Sebenarnya kalau dari dokter sendiri sih suruh suntik aja, suntik supaya dia Biar beristirahat itu gitu. Cuman Aduh, Nggak bahaya. Bukan, buat saya sendiri, saya pribadi ya, itu kayaknya bertentangan dengan saya gitu. Karena apa dia masih mau makan, dia masih mau minum. Kenapa sih harus saya membunuhnya itu kata-kata saya. Berapa kali mereka pun nganjurin, udah Mbak, untuk ketenangan dia buat nggak sakit lagi. Cuman aku ya tetap nggak tega, aku rawat gitu. Itu tadinya awalnya di titik mana sih, Mbak? Kok kayaknya ngelebar di Ya, leher juga ada. Alhamdulillah gini, untuk laporan kanker sendiri kita nggak pernah tahu dari titik mana. Datang dengan keadaan, nah itu. Cuma intinya kita tetap bersihin gitu kan, sebisa-bisanya kita. Kalau kita mau tiap hari ke dokter Aduh. butuh biaya gitu aja. Ini punya orang atau dari jalan? Ya kalau selama ini yang kami dapat untuk kucing yang bermasalah, kucing jalanan. Nah ini boleh tadi baru dari kemiling ini, nah udah biru tuh kan, langsung kering tuh kan dari, nah tuh, kok dipincut, aduh. Nah ini harus dibersihin tuh. ada satu kucing ya yang terkena kanker itu. Jadi setiap pagi itu kita harus ngambilin dagingnya dia yang berceceran di dalam kandang. Karena setiap hari pasti ada aja daging yang jatuh. Kegodang. Banget. Iya. Dan bahkan pada waktu dia sudah lemah, tidak bisa makan, tidak bisa minum, kita sepetin ya. Itu aja air minum yang kita sepetin ke dia itu akan keluar lagi lewat punggungnya. Karena sudah terlalu lebar lukanya. Dia udah rip. Sekarang sudah nggak ada. Sudah tenang. Sudah lari-lari di sana. Sama teman yang lain. Nah itu bukan satu kejadian. Jadi kemarin juga ada cerita dari Bu Sui juga kanker yang ngalamin dari separuh matanya sampai akhirnya tembus dari hidung. Dan hamil kondisinya. Hamil saya rescue itu alhamdulillah ngelahirin. Belum lama ini dia meninggal karena apa? Dia sudah dari tulang hidung sudah nembus ke rahang ya, bukan rahang ya, apa namanya? Untuk makan itu ya tenggorokan itu, jadi harus masukin keluar dari hidung masukin dari sini. Dia tetap tak rawat sampai terakhir dia aku videoin seolah-olah dia bicara dengan kata-kata Allah gitu. Makanya ya Allah, kalau ngomongin kucing bisa jadi gue nggak bisa ngomong. Jadi kalau kita suapin itu, kalau kita sepetin itu makanannya, minumannya itu keluar lagi kalau nggak dari tenggorokan, dari hidung. Dari hidung pada bolong sudah. Oke, Mbak, ini kan butuh keberanian
dan mental ngelihat yang seperti ini gitu ya Mbak ya, ngelihat maafnya ngomong jorok Banget, gitu ya, jorok. ngelihatnya jorok gitu, Bau. bau, Pasti. tapi kok kalian berani gitu Mbak, apa yang menyebabkan itu, apa yang membuat kalian berani? Cuma kasihan, aku cuma udah bilang berapa kali dimanapun aku ngomong, aku cuma kasihan dengan mereka ini. Siapa sih gitu? Mungkin kalau ketemu orang ditendang gitu kan, ditendang mungkin tanpa pikirin lagi nih, sayang. Ini kucing baru tapi kenapa jadi lulut begini sama aku? Terkadang Kebanyakan. rasa kasihan itu bikin kita jadi berani loh. Karena jadi kucing ini juga sebagai terapi buat saya. Sebelumnya ini saya kalau lihat darah, saya bisa pingsan gitu aja. Tapi setelah ada kucing ini, lihat kucing melahirkan, darah begitu banyaknya, mau nggak mau kita harus membantu. Lihat yang luka seperti ini, kita manusia, kita diberikan kelebihan oleh Allah, oleh Tuhan. Jadi kita harus membantu mereka kan. Jadi mau nggak mau kita bantu karena mereka cuma punya kita gitu. Semampu kita Semampu membantunya kita. ya, semampu kita. Luar biasa ini. Di sini yang lagi sakit ada berapa Mbak yang Banyak. Kalau yang untuk sekarang ini untuk 2 tempat saya bilang itu Di kita rumah hampir 20 yang harus benar butuh perhatian dan perawatan ya. Yang pastinya vitamin deh sama makanan yang dilainin gitu buat saya nak. Karena ya itu untuk apalagi yang dengan sakit-sakit yang kanker kan nggak boleh makan sembarang gitu kan. Nutrisinya dijaga banget gitu kan. Jadi banyak ya itu alhamdulillah. Ini juga ada yang kanker, itu juga ada yang kayak sebenarnya kayak kanker atau abses, cuman 2 kali ke dokter belum ada perubahan. Itu kakinya pincang sekarang. Tuh. Jadi bukan 1-2 gitu, beneran memang ada. Nih semoga ada banyak dokter hewan ya yang mendengarkan. Amin. Ayolah datang ke sini ke shelter kami. Silaturahmi. Bener, sayang nak. Tapi kalau pecinta kucingnya memang banyak ya Mbak ya. Tapi untuk yang peduli itu yang Ya bisa dilihat dari grup kami ya. Grup WhatsApp kami ada 100 lebih orang. Yang aktif kurang dari 10 orang. Berarti itu kurang dari 10%. Jadi yang sayang kucing itu ada 90%, yang peduli kucing itu hanya 10%. Mbak, sorry Mbak Alia, kalau kita keliling gitu bisa nggak sih Mbak kita minta bantu? Pasti banyak orang yang membantu nggak sih? Karena begini ya, banyak apa sih stigma ya, yang ngomong kalau ngapain sih bantu kucing, manusia yang memerlukan bantuan aja banyak kok gitu. Tapi kan kita ini makhluk hidup, kucing juga makhluk hidup. Apa sih bedanya? Hanya kita diberikan kelebihan oleh Tuhan, lebih bijaksana, lebih pandai, lebih bisa berpikir daripada binatang kan, daripada hewan. Tapi kan dengan kelebihan kita ini, kenapa kita tidak mempergunakan kelebihan kita ini untuk menolong mereka gitu loh. Benar. Jadi kalau keliling untuk mencari donasi itu saya rasa belum bisa untuk saat ini. Agak susah ya Mbak ya? Agak susah ya. Oke Mbak, sorry aku mau ini nambah sedikit sih. Katanya mitos kalau kucing itu membawa hal-hal yang bisa menjadi suatu kenyataan, ya nggak sih Mbak? Kayak misalkan kita, maafnya ngomong, nabrak kucing, ada pertanda apa itu. Kalau Mbak Alia percaya nggak dengan itu? Oke, kalau mengenai mitos yang buruk-buruk itu saya nggak percaya sih. Karena bagi saya kucing itu spesial. Bahkan ada sejarah dalam kita ngontrak rumah ini. Rumah ini kan 7 juta per tahun. Dan pada waktu itu uang baru terkumpul 5 juta saja. Padahal besok deadline, kita harus bayar besok. Bisa atau tidak bisa, besok harus bayar. Jadi Mbak Susan bicara aja sama kucing-kucing di shelter ini. Meng, doain ya Meng. Doain ya, Mimi ada rezeki bisa bayar kontrakan buat teman-teman kamu. Ya alhamdulillah. Tiba-tiba nggak tahu siapa yang transfer, nggak ngomong siapa itu, sampai sekarang pun kita belum tahu ya Mbak ya. Ada donasi masuk 2 juta. Betul-betul pas sekali dengan nominal yang kita perlukan untuk menutupi kekurangan sewa. Jadi bagi saya mitos yang kucing membawa ini itu yang tidak baik itu saya nggak percaya. Malah bagi saya kadang saya sendiri share dengan kucing kayak orang gila kadang ya. Meng, ini dong makanan habis nih, apa nih, aduh doain dong ada orang baik hati yang mau ngasih makanan kalian ya. Alhamdulillah ada aja, bahkan ada yang dari Jakarta ya Mbak ya, nganter 2 karung makanan kering. Alhamdulillah ada aja. Tambahannya Mbak Susan? Gimana? Tambahannya apa? Kalau Mbak Susan sendiri gimana? Nggak percaya juga? Kalau untuk saya pribadi gini, antara dan percaya itu tergantung individunya ya. Individunya gini, ada yang bicara kucing membawa bikin. Cuman satu sisi saya lihat gini,
pahami jiwa kucing, siapa kucing itu sebenarnya. Ada di kitab, di hadisnya juga ada. Disitulah kita akan tahu siapa kucing ini sebenarnya gitu. Bukan karena cerita sih, tapi alhamdulillah saya ini banyak berkah dari dia gitu. Ya salah satunya bisa merubah saya pribadi gitu kan. Dan bukan untuk teman-teman ya alhamdulillah gitu kan. Mereka juga, kucing juga mungkin bawa berkah ya, Mbak Lia ya. Iya, Nah, betul. alhamdulillah mudah-mudahan dengan kita semakin banyak orang yang peduli dengan mereka, semakin banyaklah harapan kita untuk bisa lebih besar gitu aja untuk membantu. Oke. Gitu. Satu lagi untuk perawatan kucing, kalau misalkan dia di rumah kan suka kadang BAB sembarangan. Oh. Terus juga buang air kecil sembarangan. Itu gimana sih Mbak supaya Itu, bisa diminimalkan gitu? Sebenarnya karena saya sendiri kan breeder, saya breeder kucing ras. Kalau kucing ras saya tidak ada cerita yang dia pup dan pi sembarangan karena sudah fully train. Kita training dia untuk pu dan pi di tempat yang seharusnya. Tapi karena di shelter ini kita menampung kucing jalanan dan memang namanya kucing jalanan ya, mereka tidak kenal aturan, mereka hanya tahu caranya cari makan untuk survive. Jadi ya pup dan pi pada awal datang itu di mana-mana. Cuman kan karena yang sudah lama di shelter sekarang sudah bisa, sudah tahu. Oh kalau pu di sini, kalau pi di sini gitu. Gitu ya. Iya. Jadi kalau yang udah lama sudah tahu. Oke. Ya terakhir mungkin dari Mbak Alia dulu Mbak. Tips merawat kucing ala Mbak Alia. Oh, tips merawat kucing ala saya. Yang pertama, kenali kucing kita, kenali karakternya. Dan setelah itu, kalau kita sudah kenal karakter kucing kita kenal kucing kita seperti apa. Kalau dia sakit, pasti kita akan tahu. Karena kucing itu kalau sakit pasti dia menunjukkan ngasih tahu kita dari dia nggak mau makan atau dia diem di pojokan, cara dia duduk pun kita bisa tahu kucing itu sakit atau tidak. Dan yang penting sih vitamin dan suplemennya. Kalau saya setiap hari saya kasih vitamin, apalagi musim seperti ini, musim virus. Iya, musim seperti ini ialah musim yang ditakuti oleh seluruh cat lover. Karena di musim seperti ini virus Panliu, Kaliki dan lain-lain itu sangat cepat dan hitungan 24 jam kucing bisa meninggal. Oke, Mbak Alia teori-teori itu belajar otodidak atau seperti apa? Saya sendiri anggota dari Indonesian Cat Association dan alhamdulillah saya baru selesai pendidikan kilat saya dan mendapat nilai yang sangat bagus. Dan saya juga ada di grup saya yang isinya banyak dokter hewan dan lain-lain, dan kita sering sharing, kita sering webinar, kita sering tukar ilmu. Oh gitu. Jadi Mbak Susan, keberadaan Mbak Alia ini luar biasa ya, sangat beruntung ada di K3L. Sebenarnya itu aku bilang dari awal, ya saya berterima kasih dengan Mbak Lia yang bergabung di sini ya, dengan membantu banyak membantu gitu kan. Ya semoga rekan-rekan yang teman-teman Mbak Lia yang seprofesi, mungkin yang lebih ya Mbak Lia ya, yang lebih pandai banget. Yang lebih pandai bisa berbagi waktu dan berbagi rezeki lah sama mereka, ini intinya begitu kan. Ayo sama-sama kita bantu, tolong menolong itu buat mereka yang di jalanan. One day they will, Mbak, sabar. Benar. Dulu kalau musim pilek saya seminggu sekali ke sini loh, setiap hari selama 4 hari untuk nebu kucing-kucing yang sakit, diuap satu. Sekali nebu bisa 30 ekor kita ya, Mbak. Jiwanya Anda Aida ini salut saya, luar biasa loh. Ya sebenarnya gini, ini kucing liar, saya nggak pernah tahu karakter dia galak atau tidak. Tapi alhamdulillah, segalak-galaknya Mbak Lia ya. Yang saya jumpai kucing garong di jalan. Ya paling digigit ya, tanganmu Gigit sampai bengkak. udah biasa itu mah. Alhamdulillah, gue bilang. Alhamdulillah ini baru rescue tadi udah. Mbak dia ngeliat galak atau enggak dari mata ya, atau dari mana? Kan ada yang matanya banget, tapi heran ya Mbak Lia, alhamdulillah aku sendiri. Mungkin kalau dia merasa terancam benar kayak kucing-kucing yang baru kita rescue itu, satu karena dia kan belum tahu kita cara kita gimana, tapi sudah kenal ya begini. Nah, Ada triknya sih. Nah, apa, Mbak? Trik menghadapi kucing liar ya. Kalau awal kita ketemu kucing liar itu kita jangan langsung seperti mau nangkap dia gitu. Karena kan image manusia di kucing itu pasti kayak jahat ya kan. Jadi pada waktu kita ketemu kucing itu, makanya saya bilang kenali dulu kucingnya. Kita bawa makanan, kita kasih dulu dia makan, kita ajak dia ngomong gitu. Pasti dia luluh. So far seperti itu ya Mbak. Adaptasinya dulu ke kita. Betul. Jangan asal gitu ya. Jangan Mbak, ya. asal. Ya, tapi kalau untuk Banyak rescue, rasa terancam. tapi kalau untuk rescue sendiri ya kita harus gini. Ya tetap kita pantau ini kucingnya macam apa, galak nggak gitu kan. Ya tetap
dengan keadaan apapun harus kita bawa gitu kan. Nah, itu. Penangkapannya di jalan gimana Mbak? Dengan misalkan dia liar nih di jalan. Ya kita kadang nunggu, kayak aku sendiri sering kali ya berhadapan dengan mereka begitu. Laporan bisa dikondisiin nggak masalah kucing? Waduh Mbak di sana, tetap kita pantau dulu. Nanti minta bantu teman yang dekat, tolong bantu pantau ada nggak kucing. Kalau memang sudah ada, ayo sama-sama gitu. Sama-sama kita ambil gitu. Tapi alhamdulillah yang galak bener nggak ada yang Mbak Lia ketemu aku jangan sampai deh. Yang galak sekali Kemarin itu tuh kucing waktu macan. saya rescue itu yang di Sukabumi ya. Itu kucing, Kucing hutan. ada cerita spesial sekali itu kucing. Jadi kucing itu sebenarnya kucing yang dilindungi dan si pelapor lapor ke kita itu bilangnya kucing bengal, berbohong. Kebetulan saya sendiri yang datang untuk merescue. Begitu saya lihat kucingnya, saya kasih edukasi sedikit ya ke beliau. Ini bukan bengal, nggak boleh bohong. Ini kucing yang dilindungi, kata saya, kucing hutan pada waktu itu. Dan itu sangat galak sekali. Bahkan pada waktu itu saya rescue naik motor kan. Celana saya ini sobek loh. Dia dari dalam pet kargo itu bisa keluar karena kan kucing hutan itu bentuknya ramping ya. Jadi tangannya juga kan kecil, bisa keluar dari pet kargo itu galak sekali. Tapi itu hebatnya Mbak Susan. Begitu saya antar ke rumah dia, nggak tahu gimana nih mereka ini kayaknya saling mengerti bahasa mereka ya. Diajak ngobrol sama Mbak Susan, jadi langsung nggak galak. Padahal itu kucing hutan yang galak sekali loh. Ini emaknya kucing ya jalan Mbak Susan ini ya. Karena itu julukan buat mereka tuh buat saya. Makanya kadang ya Allah kataku. Galak gitu. Ya sampai alhamdulillah sampai berobat ke dokter, sampai Trip pulang, akhirnya. ya sampai pulang. Dan sempat nyenengin hati kita gitu ya. Memang Cantik sekali ya, Mbak. terlalu parah ya sakitnya ya. Kalau dia mereka udah sembuh ya, yang sakit udah sembuh, ini dilepas liarkan lagi atau gimana? Oh tidak. Jadi kucing kami ini, kita ada program steril. Steril ini pun menunggu uang kas kita ada ya, donasi biasanya. Jadi setelah steril, kita akan advertise, iklankan di Instagram kita, di sosial media kita untuk menunggu rumah baru. Jadi bagi siapa yang ingin adopsi, bisa diadopsi. Dan sudah sangat bagus sekali loh, kucing sehat dan sudah disteril tentunya. Jadi mereka sudah tidak keluar biaya apapun, hanya untuk kebutuhan sehari-hari aja. Tinggal kasih makan yang sehat gitu Iya. ya. Oke, Mbak Lia, makasih ya Mbak Susan, thank you ya Mbak Susan. Ya mudah-mudahan semakin banyak orang yang tergerak untuk membantu K3L ini. Amin, amin ya Allah. Apapun itu, uang boleh, makanan kucing boleh, kandang boleh, atau apapun obat-obatan boleh. Tapi mungkin kalau obat-obatan kita nggak paham kan nggak sesuai dengan keperluan maybe ya. Jadi memang harus ya uang atau juga makanan Dan atau kandang. maaf nih menyela satu lagi, untuk yang berdonasi uang jangan khawatir karena setiap bulan kita akan ada open report. Jadi open report itu bendahara kita akan semuanya kita expose di sosial media kami tentang berapa donasi yang masuk dan pengeluaran apa setiap bulannya itu akan ada. Iya, ya. Jadi jangan berpikir bahwa uangnya nanti untuk keuntungan Sia-sia. mereka gitu. Nggak ada. Aku lihat sendiri nih sahabat Medi, nggak ada keuntungan apapun. Ini juga masih membutuhkan banyak biaya untuk betul. anak-anak kucing yang luar biasa ini. Thank you ya Mbak ya. Sama-sama. Terima kasih ya. Dan sahabat Medi, mudah-mudahan ini bermanfaat obrolan dan podcast ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa. Dadah.